The hidden potential of soil. Tanah merupakan tempat pijakan seluruh makhluk di semesta alam ini. Bagaimana tidak, segala kegiatan di muka bumi ini berpijak di atas tanah. Ikan dan hewan laut pun di atas tanah, bukan? Nah, video The Hidden Potential of Soil ini akan membahas segala keterkaitan antara tanah, manusia, alam semesta, dan penciptanya. Penciptaan manusia dari tanah sudah banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa Allah memerintahkan malaikat untuk mengambil tanah dari seluruh muka bumi untuk dijadikannya manusia. In qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyarum min tin. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Lalu, apakah penciptaan manusia pertama dan seterusnya akan sama? Tentu tidak, karena Nabi Adam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, sehingga tanah-tanah yang diambil dari seluruh dunia adalah tanah-tanah yang terbaik. Lalu lahirlah anak cucu Adam, dan semakin kesini semakin membuat kerusakan di muka bumi, seperti yang terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 41. Zaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, sehingga akibatnya Allah titipkan kepada mereka sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali. Dari ayat tersebut dapat dikatakan apabila terjadi gangguan keharmonisan dan keseimbangan alam, maka akan terjadi kerusakan. Dan ini kecil atau besar pasti akan berdampak pada seluruh alam, terutama pada manusia. Dosa yang dilakukan oleh manusia mengakibatkan gangguan keseimbangan di darat, di laut, dan juga di udara. Gangguan keseimbangan tersebut mengakibatkan bencana bagi makhluk hidup di muka bumi, terutama manusia. Semakin banyak pengerusakan, semakin besar pula dampak buruknya. Demikianlah Allah menciptakan seluruh makhluk di muka bumi ini saling berkaitan dengan alam semesta dan seisinya. Sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah yang diambil dari seluruh muka bumi. Berdasarkan penelitian, unsur-unsur yang terdapat dalam tubuh manusia juga terdapat dalam tanah. Tubuh manusia terdiri dari air, lemak, protein, dan unsur-unsur anorganik, yang termasuk juga di dalamnya unsur logam, di mana unsur-unsur penyusun komponen tersebut juga terdapat dalam tanah. Perkembangan tubuh manusia juga dipengaruhi oleh unsur bumi. Janin yang ada di perut ibu makan dan tumbuh dari darah ibunya, di mana darah tersebut berasal dari makanan yang ditumbuhkan oleh tanah dan air. Setelah lahir, bayi makan dari susu ibu atau susu formula, yang keduanya juga berasal dari unsur-unsur tanah. Inilah hikmah bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya saling berkaitan satu sama lain. Manusia setelah Nabi Adam tercipta dari pertemuan sel sperma dan sel induk telur di dalam rahim ibu, di mana dalam sel-sel tersebut terdapat kromosom. Nah, di dalam kromosom tersebut terdapat gen atau informasi genetik, di mana gen ini tersusun dari DNA dan protein. DNA inilah yang menentukan penciptaan manusia, seperti dalam hadis yang menyatakan bahwa unsur-unsur di dalam tanah lah yang dapat menyusun suatu DNA. Komponen apa sih yang tersusun dalam DNA? Nah, DNA ini tersusun oleh materi kimia, yaitu polinukleotida yang terdiri dari fosfat, gula pentosa, dan juga basa nitrogen. Tidak terdapat satu unsur pun dalam tubuh manusia yang tidak memiliki persamaan dengan unsur-unsur yang terdapat di tanah.
kecuali rahasianya yang sangat halus, yaitu ruh ilahi yang ditiupkan pada tubuh manusia. Alam semesta dengan segala bagiannya yang rinci saling berkaitan satu sama lain, dan semuanya pada akhirnya akan bertumpu dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.